Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini ya, dengan di tengah-tengah minggu pertama bulan suci Ramadan ya bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah, tapi ini bukan alasan bagi kita untuk tidak beraktivitas. Itu harus memberikan semangat maupun daya juang yang lebih dalam mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perkuliahan kita sudah masuk pekan ke-7 atau minggu terakhir ini ya menjelang ujian tengah semester. Dan ya kita isi aja dengan kuliahan biasa ya, sesuai yang telah kita rencanakan. Kita lanjut aja ke materi dan diskusi ya, karena memang kelas ini sudah siap ya dengan diskusi, sudah cukup lengkap setiap bab yang di channel YouTube Prodi Anda. Oke, tanpa basa-basi lagi, apakah sudah lengkap belum anggota kelompoknya? Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4, kelompok 5. Yulis sudah hadir? Hadir Pak, ada semua. Halimatus Syaidah? Hadir Pak. Halimatus Syaidah? Oke, Dena? Hadir Pak. Di Hadir Astani? Pak. Hadir. Adila? Hadir Pak. Oke, silakan ya. Saya serahkan langsung ke kelas kelompok 4. Saya sementara menyimak dulu. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Winda akan dijawab oleh Adila. Pada Adila, saya persilakan. Ya, baiklah, pertanyaannya dari Winda yaitu apa kemajuan di bidang hak asasi manusia di Indonesia? Jawabannya, Amnesty International mengakui bahwa sejak berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional. Instrumen hukum internasional tersebut meliputi Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik, kemudian Konvenan 1 Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kemudian Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Ras, Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Kemudian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh, Migran, dan para anggota keluarga mereka. Kemudian Konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Dan juga Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Anti Penghilangan Paksa di tahun 2010.
Apakah jawabannya cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, sepertinya tidak ada. Pertanyaan Sinta akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, di antara hak dan kewajiban, mana yang harus lebih dulu dilaksanakan? Menurut saya, di antara hak dan kewajiban yang harus lebih dulu dilaksanakan adalah kewajiban. Karena jika kewajiban sudah dilaksanakan, maka kita berhak mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan. Kepada Cinta, apakah jawabannya sudah cukup? Cinta, apakah jawabannya sudah cukup? Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin memberi pendapat, kita lanjut ke pertanyaan Luciana. Pertanyaan Luciana akan dijawab oleh Adila. Pertanyaan dari Luciana itu, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus kewarganegaraan ganda? Jawabannya adalah kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Secara umum, kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, tapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. Karena itu, mungkin saja bagi seseorang menjadi warga negara di satu negara atau lebih, atau bahkan tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan sangat penting bagi setiap orang di suatu negara karena kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Salah satu asas kewarganegaraan adalah bipatrid atau lebih dikenal dengan dwikewarganegaraan. Setiap orang pun bisa memiliki bipatrid seperti satu warga negara A dan satu warga negara B. Namun, harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada di setiap negara. Persyaratan tersebut diantaranya memiliki orang tua yang merupakan warga negara tersebut atau bisa disebut dengan ius sanguinis. Kemudian, orang yang terlahir di wilayah teritori negara tersebut, orang yang menikah seorang yang berstatus sebagai warga negara di wilayah yang bersangkutan, kemudian mengadopsi orang dari warga negara lain ketika masih di bawah umur, dan yang terakhir lewat naturalisasi. Bagaimana Luciana, apakah diterima jawabannya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kepada teman-teman yang mau menyanggah atau berpendapat, silakan. Sepertinya tidak ada. Sekarang lanjut ke pertanyaan Yan yang akan dijawab oleh Halimah. Baik, pertanyaan dari Yen. Menurut kalian, apakah hak warga negara sudah terpenuhi? Jawabannya mungkin kalau dalam pendidikan belum terpenuhi, karena pendidikan itu kan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak
hak wajib bagi setiap warga negara. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi sampai saat ini menjadi masalahnya adalah apakah bunyi dari pasal tersebut sudah diaplikasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia? Tentu saja belum terpenuhi gitu, karena seharusnya kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik warga negara yang berada di daerah terdepan, terpencil, maupun di daerah yang tertinggi. Karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang untuk menentukan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Namun apa yang terjadi ketika masih banyak daerah yang belum mendapatkan haknya? Mungkin begitu, apakah dapat dipahami? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kita lanjut ke pertanyaan Linda yang ada di email saya. Pada tahun lalu terdapat kasus warga negara Indonesia yang terlibat dalam ISIS di Timur Tengah. Ada lebih dari 600 WNI di dalamnya. Namun mereka tidak diperbolehkan kembali ke Indonesia dan menyatakan kehilangan kewarganegaraan. Apakah mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan tersebut masih mendapatkan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan? Dan apakah bisa mendapatkan kembali status WNI-nya? Kalau untuk haknya, pasti hilang kalau sudah bukan WNI lagi. Namun jika ingin menjadi WNI lagi, bisa asalkan memenuhi syarat, ketentuan, dan mengirimkan berkas untuk mengajukan sebagai WNI. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan? Selanjutnya pertanyaan Rita akan Oke, baik, pertanyaannya, bagaimana sikap kita mengenai pengenalan isu-isu global yang mempengaruhi Indonesia bagi mahasiswa? Di era saat ini terdapat begitu banyak isu-isu internasional yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia karena kekuatan media. Segala hal yang terjadi di belahan dunia maupun akan diakses oleh masyarakat di belahan dunia lainnya. Nah, hal ini yang membuat begitu mudahnya penyebaran maupun duplikasi isu-isu tersebut di negara-negara seperti Indonesia. Nah, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus dibekali tentang pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu dunia yang saat ini sedang terjadi. Nah, menanggapi permasalahan yang ada, program studi dari hubungan internasional merancang suatu program, yaitu program pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, PKM sendiri itu memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan, terus membekali mahasiswa dengan berbagai solusi aplikatif, terus agar mereka mampu menyikapi maupun berkontribusi dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang diangkat dalam ekspedisi
para mahasiswa disajikan dengan informasi mengenai isu yang diangkat dari berbagai macam perspektif, serta bagaimana seorang dapat mampu membawa perubahan terhadap isu-isu yang saat ini. Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan Bu Firmina akan dijawab oleh Dina. Pada Dina, silakan. Baik, pertanyaan dari Dina. Dalam konsep warga negara ada istilah apatride dan bisatride. Apakah artinya bagaimana masing-masing masalah kewarganegaraan tersebut bisa terjadi? Apatride ialah orang-orang yang tidak memiliki warganegaraan. Apatride ini dapat dialami oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soil, asas ius soil di negara atau dalam wilayah negara yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya karena tidak lahir di dalam wilayah negara orang tuanya, dan juga tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan karena ia lahir dari orang tua yang bukan warga negara tempat ia dilahirkan itu. Bipatride ialah orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda atau rangkap. Bipatride ini dapat dialami oleh orang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis di dalam wilayah negara yang menganut asas ius soil. Oleh negara asal orang tuanya, orang itu dianggap sebagai warga negara karena ia merupakan keturunan dari warga negaranya. Sedangkan oleh warga negara tempat di mana orang itu lahir, ia juga dianggap sebagai warga negara karena ia lahir dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, orang itu berkewarganegaraan rangkap, yaitu kewarganegaraan asal orang tuanya dan juga kewarganegaraan tempat di mana ia lahir. Bipatride setelah usianya 18 tahun atau telah menikah, itu bisa menjadi satu kewarganegaraan karena adanya pilihan itu. Bisa diterima. Baik, terima Ya. Cukup. Barangkali ada yang sepertinya tidak ada. Lanjut ke pertanyaan Putri Sylvia yang akan dijawab oleh Dina. Pertanyaan dari Putri Sylvia. Bagaimana kita sebagai warga negara menghadapi pemerintah terkait isu perekonomian warga negara yang sangat berperan dalam situasi COVID saat ini? Jadi, ada 5 hal yang digugat oleh koalisi masyarakat sipil terhadap pemerintah, yaitu pertama, memperbaiki mekanisme merespon pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membenahi manajemen komunikasi publik. Yang ketiga, menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien. Yang keempat, meminimalisasi stigma dan diskriminasi. Dan yang terakhir, mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau.
masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah. Selain itu, kelompok keagamaan juga bergerak secara nyata dengan membentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19, seperti mengarahkan produksi masker dan membagikan secara gratis, terus memberikan bantuan serta memberi edukasi kepada masyarakat. Seperti itu jawabannya. Dapat diterima? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang berpendapat atau menyanggah? Baik, sepertinya tidak ada. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami jawab. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Terima kasih. Oke, terkait dengan masalah negara, warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, ini satu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam sebuah materi. Nah, hubungan antara negara dan warga negara yang disebut juga dengan istilahnya hak dan kewajiban warga negara, di samping juga memang ada permasalahan awal yang dibahas dalam materi ini adalah mengenai bagaimana warga negara itu ya, bagaimana itu bisa terjadi status ya, warga negara. Karena dalam sebuah negara itu kan terdapat orang, terdapat manusia yang tinggal baik sebagai warga negara maupun sebagai yang bukan warga negara. Makanya ada istilah penduduk. Jadi orang yang ada dalam sebuah negara itu disebut penduduk. Walaupun tidak semuanya duduk, ya. Kadang-kadang ada juga yang berdiri, tapi disebut penduduk, tidak pendiri, gitu kan. Nah, mengenai hal itu, maka akan muncul ya pembedaan istilah lain. Ya. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu berkaitan dengan warga negara dan penduduk. Warga negara adalah orang yang atau orang-orang bangsa Indonesia atau bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi itu kalau warga negara. Nah, kalau penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu bedanya. Berarti tidak semua warga negara itu, semua warga negara pasti penduduk, tapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Bahkan ada istilahnya bukan penduduk. Kalau bukan penduduk itu istilahnya orang yang tidak menetap. Orang yang tidak menetap itu karena memang mereka sementara, ya, hanya 1, 2, atau 3 hari itu tidak dikategorikan sebagai penduduk. Nah, terkait dengan masalah status warga negara, kalau antara warga negara yang menetap itu ada kurang lebih 3 kategori atau 4 kategori. Karena kalau seseorang yang bukan atau bangsa lain atau yang bukan warga negara yang bersangkutan bisa tinggal dalam sebuah negara. Karena mereka kebanyakan karena pekerjaan ya. Dalam istilah lain kita itu TKA kalau kita kan ada tenaga kerja asing yang lama kita kan
bisa sampai tahunan ya. Yang paling mudah yang terlihat adalah pemain sepak bola ya. Kontrak kan tahunan. Bahkan ada sampai berturut-turut tinggal di Indonesia. Kemudian juga selain pekerjaan karena pendidikan yang sekolah. Kalau orang misalnya kuliah di dalam sebuah negara itu bisa lebih dari 1 tahun ya. Ada yang mungkin sampai 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, mereka izin visanya, maksudnya izin ada visa wisata, bisa pekerja, bisa pendidikan. Yang jelas izinnya izin tinggal dalam sebuah negara yang berbeda dengan negara asalnya. Dan yang ketiga, mereka yang tinggal hidup di kantor-kantor duta besar atau konsulat. Ini negara yang saling berhubungan diplomatik. Mereka akan bertempat tinggal. Nah, karena faktor itulah adanya konsekuensi masalah-masalah yang terjadi. Apakah apatride maupun bipatride, bahkan multipatride. Ditambah lagi ketika ya seseorang tinggal dalam sebuah negara yang berbeda, baik sebagai pekerja, pelajar maupun yang bertempat tinggal lainnya, akan terjadi komunikasi ya, antar warga negara, sehingga bisa jadi akan muncul tali perkawinan, pernikahan, kemudian juga melanjutkan atau memiliki keturunan. Itulah yang menimbulkan konsekuensi ya. Ketika seseorang menikah dengan seseorang lain yang berbeda negaranya, berbeda status keluarga negaranya. Nah, kenapa ini harus kita pahami ya? Ketika muncul istilah dalam kasus dalam masalah-masalah keluarga negaraan itu ya karena beberapa faktor tadi ya. Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal menetap, dan perkawinan. Nah, ketika kita misalnya, ketika seseorang menikah dengan orang lain yang berbeda kewarganegaraan, maka yang harus dipahami adalah pertama ajas setiap negara pasti berbeda-beda. Yang kedua, hukum setiap negara juga berbeda-beda. Jadi itu paham itu dulu ya. Yang kadang-kadang muncul masalah itu karena orang-orang tersebut tidak memahami hukum di negaranya sendiri maupun hukum di negara yang lainnya. Karena kalau ajas kan sebenarnya itu penting ya, tapi lebih jelas lagi ajas itu kan akan dituangkan ke dalam hukum yang positif ya. Kalau di kita kan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Di sana akan ada kan proses bagaimana cara mendapatkan warga negara Indonesia. Kalau kita yang memang lahirnya di orang tua semuanya orang tua kita WNI, terus kita lahir di sini, besar di sini ya tidak ada masalah tentunya. Ketika punya akte lahir jelas sudah menjadi diklaim sebagai WNI. Kita WNI ya asli gitu kan. Tapi kalau misalnya masalahnya ketika orang tuanya berbeda itu bagaimana status anaknya? Ya itu juga diatur dalam undang-undang warga negara itu sendiri. Nah, paling tidak kalau misalnya suatu saat nanti di sini kan masih pada lajang ya. Nah, kalau suatu saat nanti Anda memiliki jodoh yang berbeda kewarganegaraan, mungkin Anda mendapatkan, misalnya kebanyakan perempuan ya. Anda misalnya jodoh Anda nanti seorang bintang dari Nigeria misalnya. Seorang Kaperboy dari Kamerun misalnya. Nah, lalu bagaimana Anda dengan calon suami Anda atau calon istri Anda? Ya? Pertama memang yang prinsip yang awal adalah bagaimana status keluarga nanti. Apakah akan salah satu mengikut kepada salah satu, ikut kewarganegaraan suami, ikut kewarganegaraan istri, atau perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan.
Dan ketika nanti punya anak juga harus bagaimana nanti nasib anaknya. Harus ada komitmen dari awal gitu kan. Nah, karena banyak sekali ya kasus-kasus, karena apalagi selebriti yang banyak menikah dengan para pria-pria bule gitu ya, para artis Indonesia. Ya asal bule aja ya, artisnya tidak melihat siapa orangnya gitu. Mungkin dapat bule aja gitu, kalau perempuan. Jadi menjadi korban ya, korban ya ditinggal suami ya. Yang juga kadang-kadang banyak yang terlantar juga diurus oleh ibunya. Nah, itu yang terjadi adalah bagaimana ada komitmen itu ketika berbeda kewarganegaraan. Nah, kemudian lupa saya ya, berpuasa dan banyak lupa juga. Nah, banyak kasus dulu ya, dari kasus yang terjadi seperti dulu ya, seorang yang menimpa seorang paskibraka, ya, namanya Gloria kalau tidak salah ya. Itu kan mereka dia memiliki orang tua yang berbeda warganegaraan. Mungkin ayahnya atau ibunya yang dari Perancis gitu kan. Dan dia telah menerima paspor negara lain gitu ya. Jangan dari seorang anak yang seperti itu. Seorang menteri aja dulu Pak Jokowi pernah mengangkat seorang menteri yang ternyata pernah menerima paspor Amerika Serikat. Dan akhirnya Pak Jokowi harus mengganti ya menteri tersebut. Namanya Archandra Tahar dulu ya waktu menteri SDM. Ini Anda bisa mengkaji masalah di hal itu di bab ini ya, di kelompok ini. Yang terbaru juga ada kelas lain yang mengkaji masalah status kewarganegaraan bupati yang dari NTT kemarin ya, waktu pilkada kemarin 2020 ada dari NTT seorang bupati yang dilakukan oleh PDI dan Demokrat. Ternyata setelah dilantik oleh presiden, dia memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki paspor Amerika Serikat. Itulah yang saya bilang bahwa kadang-kadang kalau kita bekerja di negara lain menetap lama, kalau sudah merasa enak, nyaman ya bisa aja misalnya mengajukan diri sebagai warga negara lain dan diterima, kan? Apalagi kan tidak semua, ada beberapa negara yang mengakui duit warganegaraan. Dan kabar terakhir dari bupati itu ya, itu kemarin MK Mahkamah Konstitusi itu membatalkan kemenangannya. Jadi akhirnya tidak sah, gitu kan? Jadi tidak boleh, jadi tidak boleh hasil keputusan MK seorang calon bupati dan apalagi terpilih, tetapi memiliki kewarganegaraan ganda ya, atau memiliki kewarganegaraan selain warganegara Indonesia. Nah, adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu adalah untuk menjelaskan, ya, memperjelas status kewarganegaraan di Indonesia. Tapi ya, tetap aja masih ada yang kecolongan, gitu ya. Ya ketika tadi kurang hati-hatian pemerintah sebenarnya dari penegakan ya. Karena sebenarnya kalau seorang biasa ya kan tidak ada kepentingan politik yang berkaitan dengan masalah negara, mungkin tidak begitu bermasalah ya. Kalau pure seorang bisnismen lah ya, seorang pebisnis, dia misalnya punya KTP Indonesia, dia punya paspor Amerika, punya paspor Prancis misalnya kalau memungkinkan. Ya kalau untuk dirinya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah-masalah tadi, pejabat publik ya, seorang menteri, seorang kepala daerah, bahkan seorang atlet saja itu harus jelas status kewarganegaraannya. Makanya dulu ada beberapa pemain bulu tangkis yang setelah memiliki prestasi untuk Indonesia dan dia memiliki duit kewarganegaraan ya awalnya, ketika dia mau mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia dan tidak bisa karena ya, tadi hukum sebelum Undang-Undang Nomor 2006 itu cukup sulit gitu ya untuk mendapatkan kewarganegaraan undang-undang yang lama itu. Nah, selain tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan ya, tentang apa? Tentang status kewarganegaraan karena seorang itu lahir, juga ada proses ya yang disebut dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Dan juga diatur juga ya oleh Undang-Undang Nomor 2006 itu.
dan banyak terjadi itu di kalau contoh sudah banyak ya para pemain sepak bola itu yang menjadi warga negara Indonesia. Bisa karena mereka sendiri yang mengajukan, ya, sudah menetap sebagai pemain sepak bola di Indonesia, sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan jadi bisa dengan memenuhi syarat dia bisa mengajukan dan diterima lewat putusan pengadilan. Atau sebaliknya, negara sendiri yang menawarkan. Hanya ada dua syarat, kan ada naturalisasi aktif, ada naturalisasi pasif. Kalau yang aktif adalah orang yang bersangkutan mengajukan, kalau memenuhi persyaratan. Nah, kalau yang pasif adalah yang ditawarkan oleh negaranya, oleh pemerintah. Lu mau nggak jadi pemain ini? Kamu akan kasih ini kewarganegaraan. Atau juga para pekerja misalnya, di kita ada orang Amerika nih, bagus bekerjanya gitu ya. Dibutuhkan keilmuannya. Ditawarilah orang tersebut. Dan juga mungkin yang para menteri ataupun para pejabat kita yang mereka sekolah di luar negeri, ya, sekolah di Amerika, kerja di bidang perusahaan-perusahaan dan memang cerdas. Dulu seperti kasus Pak Habibie, dulu kan pernah juga ya. Habibie dulu sempat ditawari oleh Jerman untuk menjadi warga negara Jerman. Kalau Anda lihat filmnya Habibie yang pertama tuh, Habibie dan Ainun itu ketika Pak Habibie mengajukan pekerjaan ke Indonesia itu ditolak oleh pemerintah Indonesia, melamar pekerjaan. Bayangkan ya, melamar pekerjaan di negara sendiri ditolak dan negara Jerman menawarkan ya, maka untuk menjadi warga negaranya. Mungkin akhirnya Pak Habibie tidak ya, akhirnya dia dengan sabar kembali ke Indonesia menjadi anak emasnya Pak Soeharto ya, sampai menjadi beberapa kali menteri kan, Menristek, dan sekarang Menristek kan dibubarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Entah mau jadi kementerian apa, itu tidak penting lagi, Menteri Riset dan Teknologi, dan itu adalah sudah persiapan dengan bagus ya. Oke itu ya, jadi nah kalau kasus tentang bupati ini kan saya berkaitan dengan materi hukum dan konstitusi sebenarnya itu ya. Ketika misalnya peraturan pemerintah dibatalkan oleh MK, berarti lagi-lagi kan berindikasi bahwa pemerintah yang banyak melanggar aturan ya, hukum di negara. Termasuk sekarang muncul peraturan presiden tentang standar nasional pendidikan yang menghilangkan ini mata kuliah yang wajib, yang kalau PKN masih ada ya, yang tidak ada mata kuliah Pancasila ya, pendidikan Pancasila kalau tidak salah, dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi tidak lagi diwajibkan. Ya akan kembali menghilangkan ideologi bangsa ya, yang sudah dulu dicapai-capai dipergunakan dalam jenjang pendidikan. Reformasi selama 10 tahun dihilangkan juga, dan baru kembali comeback pada tahun 2010 sebenarnya, 2012 di sekolah 2013 yang Pancasila sebenarnya materi Pancasila. Sekarang dihilangkan lagi oleh peraturan presiden ya. Ya kalau namanya peraturan presiden ya pasti presiden itu kan yang mau ke siapa lagi ya kita nuduhnya gitu kan kalau itu masalah presiden. Nah ini penting ya tentang pemahaman hal itu, karena ketika seorang sudah menjadi warga negara, katakanlah menjadi warga negara Indonesia, bukan hanya dia tempat tinggal hidup dan menikmati hidup dalam sebuah negara yang terikat oleh hak dan kewajiban, tapi pada akhirnya nanti juga akan ada beberapa hal-hal yang harus dipahami. Makanya dalam pasal berikutnya memang ada jaminan tentang hak asasi manusia, ya. Bahkan juga tentang persamaan hukum di mata pemerintahan di dalam pasal 27. Bahkan dalam pasal 27 ayat 3 itu harus ada setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi bela negara itu wajib. Ya. Jadi sebenarnya ketika sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, baik itu orang Indonesia asli maupun orang keturunan asing, tapi sudah sah menjadi WNI, akan sama terikat di mata hukum dan pemerintahan. Dia bisa mencalonkan menjadi gubernur, bisa menjadi pejabat publik kalau sudah menjadi WNI. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini juga punya hak. Ya. Sama kalau tadi pertanyaannya, mana dulu hak atau kewajiban? Atau kita lihat dalam pasal 27
Pertama adalah persamaan dulu ya. Persamaan setiap penduduk. Yang kedua adalah hak. Kesejahteraan ya, berhak dan penduduk yang layak. Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 baru kewajiban. Dan satu kewajiban selain pembelaan negara yang paling praktis adalah bayar pajak, itu memang kewajiban ya. Itu kan membela negara ya. Dalam wujud kita menyumbang apa yang kita berikan kepada negara kan gitu. Selain tadi nanti ada hak tentang wajib militer dan lain sebagainya. Oke itu ya mengenai coba yang masuk ke channel saya yang kira ingin Anda sampaikan, ingin pertegas dari pertanyaan dari siapa coba? Kalau yang sudah saya bahas dan teman Anda bahas tidak ada, tidak perlu ya. Tapi yang tadi, yang kira-kira penting untuk saya jawab, belum saya terangkan, tapi Anda tanyakan di channel YouTube saya. Coba siap. Ya tidak? Atau yang ingin penasaran, misalnya, Pak, saya bertanya di YouTube Bapak tentang ini, bagaimana? Ada? Kalian tidak melakukan pertanyaan ke saya di YouTube kelas cek, masa lupa dengan pertanyaannya? Memang di sini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kelompok juga belum masih bertahap pada masalah-masalah yang belum menyentuh sebenarnya gitu ya. Oke, kalau masalah status kehilangan keluarga negaraan itu kan banyak kasus ya tadi juga sudah dijawab oleh teman-teman Anda ya. Tapi terkait dengan masalah bagaimana apakah kita sudah terpenuhi? Sebenarnya siapa sih yang harus memenuhi hak kita? Saya bertanya apakah semua hak kita harus dipenuhi oleh negara? Anda punya hak misalnya untuk hidup. Apakah negara harus memenuhinya? Saya mau tanya, ini pemahaman kita mengenai hak ya dan kewajiban. Ya kalau kewajiban gampang lah, Anda bayar pajak itu kewajiban, taat pada hukum itu kewajiban. Tapi mengenai hak, apakah semua hak Anda itu harus dipenuhi oleh negara? Harus nggak? Kenapa tidak? Itu yang harus. Menurut Dena harus atau tidak? Apakah semua hak itu harus dipenuhi tidak oleh negara? Kalau Dena? Tidak. Kenapa? Oke, lanjut dulu. Saya Lani, saya lah Jauhari, Jatul. Ya, Pak. Apa menurut kamu? Tidak. Luciana? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Julis? Harus, Pak. Harus. Winda? Tidak, Pak. Sudah. Nurdiandini? Harus, Pak. Harus. Rizka? Tidak, Pak. Mita? Tidak, Pak. Febrian Jayanti? Rebiti Jayanti? Tidak, Pak. Nur Hidayati? Nur Hidayati? Harus. Adila? Harus, Pak. Putri?
Putri, Silvia, Harus, Pak. Imelda, Harus, Pak. Saling lupa. Tidak semua, Pak, menurut saya. Tidak semua laki-laki. Kalimatus Syaidah. Tidak, Pak. Yen. Apri. Harus, Pak. Harusnya. Renita, Anggia. Tidak, Pak. Cinta, Amelia. Tidak, Pak. Lar. Tidak, Pak. Elva. Tidak, Pak. Putri, Regina. Harus, Pak. Lutfi. Tidak semua, Pak. Silvia, Okta. Tidak, Pak. Sohibul Hidayat. Tidak semuanya, Pak. Yayang Intan. Tidak, Pak. Dia Nuraini. Tidak, Pak. Adinda Yuliani. Tidak, Pak. Damendara Olivia. Tidak semua, Pak. Tina Cintana. Tidak semua, Pak. Karina Rahmalia. Karina. Nafis. Rahma Siti Saada. Rahma Siti Saada. Tidak semua, Pak. Dina Nur Gina Nur Aulia. Tidak, Pak. Tidak semua, Pak. Oke, jadi memang berbicara hak ini memang harus bisa menempatkan ya. Memang itu kewajiban negara gitu kan. Itu betul kewajiban negara. Jadi kalau hak kita adalah kewajiban negara. Kalau negara belum memberikan kewajiban, ya tolong ya kita berhak untuk memintanya. Akhir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara. Itu dari tahun 45 sampai sekarang itu bunyi pasal itu ada. Negara itu harus mengurus anak fakir miskin dan anak lantar. Jadi kalau belum harus segera. Terus minta. Berarti kan memang ada sebenarnya begini. Ketika misalnya orang tua itu kan berkewajiban juga ke Anda untuk mengurus Anda. Menuruti semua keinginan Anda misalnya. Tapi kan disesuaikan dengan kemampuan orang tua juga gitu kan. Ya. Kalau misalnya orang tua tidak mampu memberikan kendaraan, tidak mampu memberikan HP yang bagus, ya berarti itu kemampuannya sampai di situ. Itu mungkin begitulah salah satu logikanya. Memang pada prinsipnya harus, tapi kan ada beberapa yang menurut kemampuan, gitu kan? Mungkin belum mampu negara kita untuk mengurus fakir miskin anak lantar, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, misalnya di pasal 27 itu pekerjaan dan penghidupan yang layak kan? Negara kan tidak serta-merta nih kamu, gue kasih kerjaan. Tapi kalau negara misalnya belum mampu, diam saja tanpa ada upaya, ya Anda harus minta sebagai negara. Tolong ini gimana? Makanya ada terus upaya untuk melakukan hal itu. Tidak semuanya langsung, ya. Dalam pasal 28 juga yang berisi tentang hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan. Itu kan hak. Karena nanti akan menikah. Negara harus, tapi kan tidak harus misalnya negara menyiapkan ke Anda nih jodoh kamu ini, gitu kan? Oh negara beri aku jodoh, beri aku cinta, kan tidak juga, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada kalanya hak itu yang disesuaikan dengan yang melindungi itu kan bisa melindungi formal dan material, gitu kan? Oke, saya kira itu ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Nanti juga kita akan lanjut di
pertemuan pertama setelah UTS, kalau memang ini belum tersentuh ya oleh beberapa aspek-aspek yang belum, karena akan lanjut dulu, nanti juga akan diperkuat oleh masalah-masalah kalau hak dan kewajiban atau masalah hak asasi juga nanti ada bab tersendiri di HAM ya, kalau nanti ada membuka dan walaupun kelas ini telah membahas satu presentasi, tapi tolong ya diawali oleh intermezzo ataupun apa ya yang berkaitan dengan kasus yang terkini yang dapat didiskusikan lagi ya oleh kelompok maupun oleh teman-teman yang bertanya, tidak harus bertanya tekstual ya, tapi kontekstual. Misalnya Anda mendengar presentasi dari kelompok yang bersangkutan, kelompok 5, 6, 7, 8, terus Anda bertanya begini, tadi malam saya membaca berita bahwa ada kebijakan tentang demokrasi begini. Nah, itu kurang lebih. Jadi biar ada diskusi ya, tidak hanya berdebat, berdiskusi masalah-masalah teori ataupun masalah-masalah yang terlalu normatif sebagaimana yang telah terjadi di hari ini dan hari-hari sebelumnya. Oke, saya kira begitu ya di pertemuan terakhir di tengah semester pertama. Berarti kita masih ada sisa setengah semester lagi. Ya. Mohon maaf apabila selama kuliah ini Anda kurang puas dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya. Sekali lagi mohon maaf dan saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Lihat kalau tidak ya, kalau belum coba sekarang sesi ini dulu.